Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Urifah, NPM 045 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SIFSER dan juga analisis tipologi klasen. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis SIFSER. Nah, analisis SIFSER ini merupakan metode analisis untuk mengetahui struktur perekonomian pada suatu wilayah, pergeseran sektor-sektor unggulan pada dua kurun waktu, dan juga mengetahui posisi sektor perekonomian suatu wilayah terhadap wilayah yang lebih luas. Nah, di sini dapat kita lihat tabel dari SIFSER sendiri. Di sini merupakan SIFSER dari Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Kaimana pada tahun 2020 sampai 2021. Untuk itu kita dapat melihat pada tabel NIJ, di mana tabel NIJ ini merupakan komponen pertumbuhan nasional. Di sini dapat kita lihat bahwa dari ke-17 sektor ini memiliki nilai yang positif. Jadi, jika pertumbuhan ekonomi atau RN di Provinsi Papua Barat bernilai positif, maka seluruh pertumbuhan sektoral di Kabupaten Kaimana juga akan bernilai positif, seperti yang terlihat pada kolom NIJ pada tabel berikut. Kemudian, untuk tabel NIJ sendiri, yang merupakan komponen bauran industri, pada tabel berikut menunjukkan hasil bahwa terdapat 3 sektor yang bernilai negatif. Hal ini berarti ketiga sektor tersebut memberikan pengaruh negatif terhadap PDRB Papua Barat, khususnya pada Kabupaten Kaimana, yaitu sektor konstruksi, kemudian sektor transportasi dan pergudangan, dan juga jasa perusahaan. Kemudian untuk kolom CIJ ini merupakan komponen keunggulan kompetitif, di mana di sini dapat kita lihat bahwa terdapat 4 sektor yang bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 4 sektor unggul di Kabupaten Kaimana, yaitu sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir, sektor jasa perusahaan. Sedangkan dapat kita lihat bahwa selain dari 4 sektor ini, lainnya bernilai negatif, yang artinya masih banyak sektor yang tidak kompetitif atau tidak unggul di Kabupaten Kaimana. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan sektor-sektor yang tidak kompetitif di Kabupaten Kaimana tersebut. Kemudian kita melihat pada kolom DIJ. DIJ ini merupakan komponen pertumbuhan daerah. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat 6 sektor yang bernilai positif. Namun, selain 6 sektor ini, semuanya rata-rata bernilai negatif. Nah, secara keseluruhan, DIJ di Kabupaten Kaimana ini, jika dijumlahkan dari ke-17 sektor yang ada, menghasilkan nilai negatif. Hal ini berarti pertumbuhan sektor, khususnya yang bernilai negatif, lebih lambat dibandingkan sektor yang sama di Provinsi Papua Barat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan sektor di Kabupaten Kaimana ini lebih lambat daripada pertumbuhan sektor yang ada di Provinsi Papua Barat pada tahun 2020 sampai 2021. Untuk selanjutnya kita akan beralih pada analisis tipologi klasen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan analisis tipologi klasen ini? Tipologi klasen merupakan suatu tipologi yang digunakan untuk mengetahui pola pemanfaatan dan struktur ekonomi suatu daerah yang dipelajari pada ekonomi wilayah dan juga perkotaan. Di sini kita akan melihat dasar perhitungan, yakni pada tabel berikut. Jika pertumbuhan sektoral atau GI ini lebih besar daripada G, dan juga jika kontribusi sektoral SI lebih besar sama dengan S, maka akan menghasilkan sektor maju dan tumbuh besar. Kemudian jika GI
lebih besar sama dengan G, kemudian SI kurang dari S, maka akan menghasilkan sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. Kemudian jika GI kurang dari G, kemudian SI lebih dari sama dengan S, maka sektor maju tapi tertekan. Kemudian jika GI kurang dari G dan SI kurang dari S, maka akan menghasilkan sektor relatif tertinggal. Di sini dapat kita kategorikan menjadi kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 merupakan sektor maju dan tumbuh pesat. Kuadran 2 merupakan sektor maju tapi tertekan. Kuadran 3 merupakan sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. Kemudian yang terakhir yaitu kuadran 4 yang merupakan sektor relatif tertinggal. Nah, dapat kita lihat pada tabel berikut, di sini sudah ada perhitungan mengenai tipologi klasen dari Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Kaimana pada tahun 2020 sampai 2021. Dari hasil perhitungan dapat kita lihat terdapat 4 sektor yang termasuk dalam kuadran 1, itu artinya berarti terdapat 4 sektor dalam kategori sektor maju dan juga tumbuh pesat. Di antaranya dapat kita lihat di sini untuk sektor maju dan tumbuh pesat yaitu ada sektor industri pengolahan, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kemudian ada juga sektor transportasi dan pergudangan, dan yang terakhir yaitu sektor informasi dan komunikasi. Nah, dari keempat sektor tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor yang maju dan tumbuh pesat ini memiliki andil yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB di Kabupaten Kaimana pada tahun 2020-2021. Namun, selain dari keempat sektor tersebut, ada beberapa sektor yang berada di kuadran 2, 3, dan juga 4. Dapat kita lihat di sini terdapat 7 sektor yang termasuk dalam kuadran 2, yaitu termasuk dalam kategori sektor maju tapi tertekan. Kemudian terdapat 1 sektor yang masuk dalam kategori sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. Kemudian ada 5 sektor yang termasuk dalam kategori sektor relatif tertinggal. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalisasi sektor unggulan dan mengeluarkan kebijakan atau menerapkan strategi untuk mengatasi sektor-sektor relatif tertinggal tersebut yang ada di Kabupaten Kaimana. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.